الفاتحة بنية الفتوح ونور السوء وتبت النسوح صلى الجسد وروح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصلهم وفرهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ثم لشيخنا مؤلف الكتاب الإمام الحبيب عبد الله بن حداد ووصلهم وفرهم. ثم للحبيب أحمد بن زين الحبسي. وثم للحبيب علي بن عبد الرحمن الحبسي. وثم للحبيب علي بن محمد الحبسي. وثم للحبيب سليم بن أحمد جنان. وثم للحبيب سليم أحمد بن حسين الطاس. وثم للحبيب علي بن أحمد بن الحداد. وثم للحبيب عبد الله بن محسن الطاس. ثم للحبيب صالح حسين الحميد. وثم للحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاس. وثم للحبيب حسين بن عمر بن عبد الرحمن. ثم إلى حبيب جعفر بن عبد الله الطاس. وثم إلى شيخنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف. وثم إلى شيخنا الحبيب عبد الرحمن بن علي السقاف. وثم إلى كي حجي عبد الحميد حسين وأصولهم وفروعهم. أن الله يتغشاهم برحمة ومغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم خصوصا إلى شيخنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن السقاف. ثم إلى الحبيب محمد بن سالم الحافظ وأصولهم وفورهم. ثم إلى كي حجي أحمد رفاعي. وثم إلى كي حجي يوسف محمد. وثم إلى كي أحمد مري. وثم إلى كي يوسف ريكوب. وثم إلى محمد مشكور وأصولهم وفورهم. أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نقرأ كتاب رسالة المعاونة نقرأ أولا كتاب شرح راتب الحداد الذي ألفه الحبيب علوي بن أحمد بن حسن بن عبد الله بن علوي الحداد بعلوي afallahu anhu. Dan kita mudah-mudahan mendapatkan barokah daripada pembacaan kitab Ratibul Haddad. Qabla an naqra kitab risalah naqra awalan kitab syarah Ratibul Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ana barakatihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhum. Al-faidatul ula fi fadli dzikr. Bab yang pertama tentang fadilah berzikir. Qala sayyiduna sahibur ratib fi kitabih. Berkata tuan kami pengarang ratib, yakni Imam Habib Abdullah Al-Haddad, dalam kitabnya wa alamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah bahwasanya wahai sekalian saudaraku, ja'alanallahu wa iyyakum minadz-dzakirina lahu katsira. Semoga Allah menjadikan kami dan kalian termasuk orang-orang yang banyak berzikir. Amin ya rabbal alamin. Wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an dzikrih. Dan semoga Allah jadikan kita semua termasuk orang-orang yang tidak dilalaikan oleh hartanya dan juga tidak dilalaikan sama anak-anaknya. An dzikrihi, daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini doa daripada Imam Haddad, ya semoga kita jangan sampai dilalaikan oleh harta kita dan juga oleh anak kita daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena memang banyak saat ini gara-gara anak, gara-gara harta orang enggak berzikir kepada Allah. Fadlan, lebih-lebih lagi tarkus shalah. Meninggalkan yang wajib gara-gara harta, gara-gara anak, ya. Maka dalam kitab Habib Muhammad bin Hadi As-Sagaf dikisahkan ada salah seorang wali min auliyaillah. Ya, suatu hari ini wali melihat ada seorang jin, ya. Ini orang jin tadi, ya. Ditanya, ya fulan gitu. Ya. Ente ngapain di sini? Gitu, ya. Kata nih jin tadi, saya pengen gangguin orang-orang yang lagi dagang, biar nggak sholat, biar nggak ibadah. Ya. Lalu kemudian
diikutin lah nih jin sama ini orang yang kasyaf tadi. Ketika sampai di satu tempat, di suatu warung, di satu rumah, di satu toko, ini jin bilang sama yang punya warung, ya fulan aneh pengen barang itu, diambilin. Enggak, aneh pengen yang itu. Dibikin lalai sampai masuk waktu azan, sampai masuk waktu sholat. Nah ketika masuk waktu sholat, kemudian orang tersebut meninggalkan dagangannya, ditinggal. Lantas orang yang beli jin tadi ya yang menyatu jadi orang mengatakan, ya fulan kenapa ente nggak melayani saya gitu. Nah ini pedagang tadi yang soleh tadi mengatakan anta syaitan. Kaget nih. Padahal dia udah berubah menjadi manusia. Lantas jin itu nanya, dari mana ente itu tahu aneh syaitan? Kata ini pedagang, sebab tidak ada yang menghalangiku dari jalan Allah kecuali setan. Ya, tuh. Jadi kalau ada orang kita lagi dagang tiba-tiba datang pas azan, siapa itu sih? Nah, syaitan ya, adalah setan. Nah dari situlah beliau mengutip firman Allah bahwasanya ada sekelompok orang di pasar, mereka dagang zahirnya dunia, kata Allah, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ada beberapa orang, rijal ngomongnya, kalimat rijal ini menunjukkan bahwa ini orang besar ya. Kalau Al-Quran mengatakan rijal, ini berarti bukan orang biasa ya, kayak rijal ya, bang rijal insyaallah ya. Berarti kalau disebut rijal berarti orangnya luar. Kenapa luar biasanya? La tulhihim tijaratun. Perdagangan kagak membuat dia lalai. Ya. Wala bai'un. Jual beli juga nggak membuat dia lalai. An dzikrillah, daripada mengingat Allah tuh ya. Nah, jadi kita jangan remehkan tuh. Bisa jadi para wali-wali Allah adanya di pasar. Ya, kita tahu guru-guru kita, semisal Ki Usman Syarif dagang, masya Allah. Ya. Tapi mungkin kita nggak tahu ya apa rahasia di balik dagangnya orang-orang soleh itu. Bukan hanya sekedar mencari, tapi juga berdakwah. Kita arim dulu orang-orang Hadrami ya, banyak di pasar-pasar itu. Ya, kata para ulama sana, tidak boleh orang dagang di pasar Tarim illa telah menghatamkan kitab Minhaj. Allah. Bahkan banyak ulama, banyak pedagang-pedagang Tarim yang mana dagang itu mereka hafal Minhaj. Kita tahu Minhaj ya, kitab mazhab Syafi'i yang paling tinggi ya. Yang mana kita tahu belajar fikih Syafi'i itu kan dari Safinah, naik ke Safinah ke syarahnya ke Asifatus Saja, naik ke kitab lain Matan Takrib, naik ke syarahnya Fathul Qorib, naik ke kitab lain Qurratul Ain, syarahnya Fathul Mu'in. Baru setelah Fathul Mu'in baru ada namanya Minhaj. Ya. Jadi nggak gemen-gemen kalau kata guru kita ya, nggak gemen-gemen ya. Nggak sembarangan orang bisa dagang di kota Tarim. Syaratnya yang hafal kitab Minhaj, udah hatam tuh bab masalah jual beli. Ya. Nah jadi kata Allah rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Tuh ya, ada sekelompok orang rijal, orang besar yang mana tidaklah mereka dilalaikan dengan perdagangan dan jual beli daripada mengingat Allah tuh ya. Bahkan Al-Imam Junaid Al-Baghdadi ya, minat tajir. Imam Junaid yang kita tahu seorang sufi, pimpinan para sufi, para aulia di zamannya, tajirun, adalah seorang pedagang ya. Jadi kalau misal ada kata orang ustadz, kiai yang cuma ngajar doang ya bagus ya. Karena setiap orang punya makom ya. Tapi kita jangan meremehkan orang-orang yang bekerja di pasar. Karena bisa jadi setiap dia bertransaksi dari rumah niatnya mencari ridho Allah, dari rumah niatnya ibadah, setiap dia bertransaksi dihitung pahala oleh Allah. Ya. Kalimat-kalimat yang dikeluarkan menawarkan barang bisa jadi dianggap zikir oleh Allah, asal dari rumah niatnya ibadah. Ya. Lanjutnya, anna dzikra lillahi min a'zamil awamir. Bahwasanya zikir kepada Allah, yakni mengingat Allah, termasuk daripada perkara yang sangat agung. Wa afdolil kurubat, dan metode paling afdol dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Wa awsalil wasail, dan wasilah yang paling
cepat menyampaikan seorang hamba kepada Allah. Ya, makanya di dalam thariqah, dalam metode orang mendekatkan diri pada Allah yang paling diwajibkan bagi seorang salik adalah berzikir. Nah, cuman kemarin saya katakan ada hal yang mesti dilihat ya, bahwasanya para ulama itu sekali mereka itu zikirnya banyak, cuman juga sholatnya ya. Jadi antara sholat, antara zikir itu kudu imbang ya. Karena banyak orang rajin sholat tapi nggak rajin zikir, ada orang rajin zikir tapi nggak rajin sholat. Sedangkan yang kita tahu para aulia, para ulama, sholatnya iya, zikirnya iya ya. Kalau orang zikir doang ada indikasi dunia, zikir doang ya, biar kaya baca ini, zikirnya rajin kan. Orang udah pada pulang dari masjid belum? Dia masih di masjid aja. Tanya apa? Kenapa ente banyak zikir? Aneh dapat amalan dari guru aneh biar kaya, mobil kaya tuh. Ya. Jarang orang ngasih amalan berupa sholat ya, bener gak? Ya, jarang. Nah, makanya timbangan dalam thariqah itu tadi ya adalah sholat dan zikir. Ya. Jadi kalau ada orang yang memperbanyak zikir tanpa memperbanyak sholat sunnah, ada yang templang dalam takurubnya ya Allah. Ada yang templang. Ya. Man idda'a mahabbatan nabi wa yatruk sunnatahu fahuwa kadzdzab, kata ulama. Siapa yang ngaku cinta sama nabi tapi ninggalin sunnahnya nabi, fahuwa kadzdzab. Orang ngaku cinta ame nabi tapi enggak sholat tahajud, tapi enggak sholat witir, tapi enggak sholat sunnah, fahuwa kadzdzab. Tapi enggak siwak, tapi enggak baca sholawat, fahuwa kadzdzab. Dusta dia. Dia hanya mengamalkan zikir yang diajarkan gurunya, padahal gurunya mengamalkan semua amalan Rasulullah. Ya. Jelas paham ya? Jadi dalam rangka kita mendekatkan diri sami Allah, zikir merupakan salah satu. Bukan intinya, bukan, salah satu. Karena intinya banyak ntar. Ya. Termasuk tafakkur, ini yang jarang. Ya. Di antara cara kita dekat sama Allah, tafakkur, ngaji. Ya. I'malul fikir, menggunakan pikiran kita, jangan cuma hati yang kita tempah, tapi pikiran juga kita mesti tempah. Makanya kata Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna. Mereka berpikir juga. Ulul albab itu bukan sekedar zikir, tapi mereka berpikir. Cuman zikir dulu baru mikir, begitu. Bukan mikir dulu baru zikir, kebalik nih. Ya, jadi zikir dulu baru mikir. Kenapa kudu zikir dulu? Karena yang namanya wadah harus dibersihin. Kita kalau misalnya berpikir tanpa berzikir, umumnya berpikirnya ngaco. Tapi kalau kita pikir dengan berzikir, sebelum kita berpikir kita zikir dulu, sebelum kita ngaji kita rotiban dulu, sebelum kita taklim kita baca Quran dulu, yang jelas takdimu zikir awalan, maka insya Allah apa yang dihasilkan pikiran kita lebih bagus daripada pikiran yang dihasilkan tanpa zikir. Ya. Ya, masya Allah ya. Jadi ingat masih kecil nih, ngadu sama orang tua dan no. Sallallahu Muhammad. Ya. Makanya kita bener sebelum ngaji ngapain dulu? Zikir. Cuman zikirnya jangan di sono, zikirnya di sini, sono. Orang baca ratib di sono sayang ya. Sayang. Kadang-kadang gitu yang baca ratib atuh, yang lain pada ngumpul sono, semua duduk di sini. Ya. Jelas paham? Jadi besok kalau ngaji ya kalau bisa di semua lagi baca ratib bareng-bareng. Tuh, di sini duduknya. Rapi kelar ratib, benar tuh ustadznya, ngerokok boleh dah sebatang 2 batang ya. Tapi yang paling penting zikirnya bareng tuh ya. Nah, jadi di antara perkara yang penting dalam kita berzikir tadi ya, taqarrub ilallah, zikir, salat, tafakkur, yang keempat as-salatu 'alan nabi. Itu ya. Kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kata Allah dalam Quran, wahai orang yang beriman, ingatlah Allah. Dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu, dan bertasbihlah pada Allah bukratan wa asila, pagi dan petang. Ya, Allah seru kita nih, wahai orang yang beriman. Dengan khitabul jama', dengan khitab jama'. Menunjukkan bahwasanya apa? Boleh orang berzikir berjamaah. Ya. Dan ini perintahnya umum.
siapapun ya. Cuman begini pemahamannya, kalau seandainya ada orang memahami zikir tuh pokoknya kemana-mana buat tasbih, kemana-mana komat kamit, fahada khoto, itu salah. Karena zikir terbagi dua, ya tulis, ada zikir yang berupa ucapan, ada zikir yang berupa perbuatan. Zikir yang berupa ucapan itu kalau kita lagi kosong, kita baca sholawat, kita baca istighfar, kita baca tasbih dan sebagainya, itu namanya zikir berupa ucapan. Nah kalau orang hanya mengerjakan ini bisa repot ini, karena di zikir ada dosisnya. Ya, kita kalau baca subhanallah kan kata Nabi 33, Allahu Akbar 33, Alhamdulillah 33. Kenapa pakai 33? Itu namanya dosis. Nah ada orang baca subhanallah, 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 itu secara nggak sadar itu kita lagi ngangetin, lagi manasin badan kita. Kalau yang namanya mobil dipakai terus nggak nonstop gitu, nggak pakai istirahat, rusak nggak mobil? Ada yang koslet nggak kabelnya? Hah? Kabel apa itu? Iya satu lagi. Orang zikir mulu, Allah 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 Allah, duduk Allah 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 Allah. Itu ibarat AC nyala terus nonstop tuh, kipas angin nyala terus. Pasti ada yang rusak. Ada saraf kita yang putus. Makanya orang bilang kalau orang kebanyakan wirid ya kadang-kadang bisa jadi itu. Karena tadi panas terus sifatnya. Nah maka zikir yang kedua nih yang penting, zikir dalam bentuk perbuatan. Ya. Zikir dalam bentuk perbuatan. Kita nolongin orang, itu namanya zikir. Ya. Sepanjang kita nolongin orang, misal contoh ya, ada orang misalnya minta tolong, Ustadz tolong bacain kitab nih dikit, atau enggak terjemahin. Nah kan saya lagi terjemahin, saya nggak mikir subhanallah, saya nggak mikir alhamdulillah, saya cuman yang pikirin yang saya lagi kerjain. Nah selama kita nolongin orang, dianggap zikir sama Allah. Lagi ngajar nih, ngajar. Ini saya ngomongnya, saya ini tasbih nih. Ya. Saya mudzakarahnya ya, tahmid, tahlil, takbir, itu semakna udah. Makanya paling enak zikir model begini nih ya, zikir model begini. Ya. Ente yang ngaji pun sama, jangan lagi ngaji bawa tasbih gini, Allah 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 Allah, jangan. Zikirnya ente dengerin, nulis, itu udah zikir semua. Ya. Kita jalan ke rumah teman kita silaturahim, dari rumah niat silaturahim, itu udah zikir itu. Ya. Ah, jadi pahamin ini, jangan sampai kita tadi ya, na'udzubillah min zalik ya, ada orang nonton YouTube. Ketika nonton YouTube, dia dapat amalan dari YouTube, diikutin. Yang ditonton 3 channel lagi kalian, 3 ustadz, dibaca semuanya, ini dibaca, ini dibaca, ini dibaca. Ibarat kita pakai baju, atuk baju aja kita pakai gerah gak? Ini 3 baju sekaligus dipakai, ngap, iya. Akhirnya apa? Gerah, gobios, tuh, gelisah, gitu. Nah itulah akibat orang belajar zikir kagak dari gurunya. Makanya nih diingetin, ya. Kalimatnya tadi wasabbihuhu, bertasbihlah kamu di pagi dan sore. Pagi dan sore. Siang, malam. Paham ya kalimatnya? Ente baca ratib ya, pagi sore aja. Berarti siang apa? Baca gak? Hah? Malam baca gak? Enggak. Kan perintahnya pagi dan sore. Berarti ada batasan gak di sini? Kalau zikir apa? Ya, udzukurullaha dzikron katsira. Kalau tasbih bukratan wasila. Jadi beda ya. Maksudnya gini, kalau kita ingat Allah yang dengan 2 model tadi, kapan aja kita ingat. Maka nanti ada namanya zikir khafi namanya. Apa zikir khafi? Bukan zikir sambil ngopi, bukan. Khafi, khafal khafi itu. Apa zikir khafi? Kita nggak ngomong tapi hati berucap sendiri Allah, Allah, Allah. Nah itu pastinya nggak gampang, itu pasti buah daripada riadoh dulu. Ya. Pernah nggak ente lagi dengerin lagu, lagi seneng lagu, lagi duduk nih kita, tahu-tahu gendang-gendang sendiri gini. Ya. Ngerasa kayak ada lagu yang kesetel di otak kita, bener gak? Ya. Bapak mana, bapak mana, bapak mana, di mana? Wah langsung kerekam tuh. Ah itu sama. Kita zikir pun sama, kita rekam dulu tuh zikir, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu namanya lagi install tuh. Lama-lama apa? Tinggal kita play aja, nyala diri. Mulut kita kemana, hati kita zikir. Ini ilmu pengalaman ya. Kalau nggak pernah ngalamin, ya nggak bisa nggambarin. Ya.
Makanya tadi banyak guru-guru kita, banyak kiai-kiai kita, banyak para mursyid, mereka ngobrol-ngobrol tapi hatinya tetap jalan. Jadi nggak megang tasbih nggak? Ya, kata Kiai Hamid dah. Apa megang tasbih Kiai Hamid? Enggak. Megang rokok. Megang rokok. Tapi hatinya nggak luput dari Allah itu. Yang namanya zikir apa? Khafi. Bukan sir lagi. Jahar ame sir. Kalau sir di hati masih baca. Kalau khafi udah nggak baca lagi. Itu zikir tersetel. Udah jalan di hatinya. Allah. Mengapa-ngapain ingat ame apa? Allah. Itu ya. Maka jangan sembarangan di dalam masalah zikir, ada aturannya itu ya. Jadi kalau zikir zikron katsira, kalau tasbih bukratan wa asilah ya. Jangan coba-coba ya, zikir subhanallah, 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 subhanallah. Coba kalau mau coba nggak apa-apa sih, cuman satu lain nanti yang tanggung jawab. Ya. Karena sebagaimana kata Syekh Nawawi dalam syarah kitab Hidayatul Adqiya, dalam footnote di bawahnya itu dikatakan apa? Yang namanya zikir sifatnya panas. Maka orang zikir jangan minum air es. Ibarat kata gelas, ya, gelas dingin atau enggak gelas panas, diisiin air dingin, apa ya? Pecah. Sama badan kita. Wa qala ta'ala alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kata Allah dalam Quran, orang-orang yang beriman ya, wa tatma'innu qulubuhum, akan tenang hati mereka kalau ingat Allah. Ini bukan sembarang ucap nih ya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan ingat Allah hati menjadi tenang. Nah, sekarang gini, Ustaz, saya kok udah zikir tapi enggak tenang. Karena kita enggak kenal siapa yang kita zikir. Karena kita belum tahu, belum kenal siapa yang kita zikiri. Ya. Saya kasih analogi gini, orang pengen jalan-jalan tur ke puncak, kurang mobil, ya, kurang mobil, atuk lagi nih, siapa ya? Siapa dong? Pinjam sama siapa nih? Siapa ya? Sama siapa ya? Oh gelisah dia, nggak tenang hatinya. Aduh, buru besok lagi nih, nyewa nggak bisa, duit kagak, minjem kagak ada. Teman kita bilang, Bang Ijal kan punya uling, Bang Ijal. Bang Ijal, uling. Nah. Oh iya ya Allah, Ijal iya. Dia punya uling, mana orangnya baik banget lagi. Kalau kita pergi dikasih kunci sama bensinnya, Masya Allah. Tenang nggak hati jadinya? Tenang nggak? Kenapa? Kita ingat Bang Ijal. Itu baru orang. Bagaimana siapa? Allah. Ya, tapi tergantung kenal nggak sama Allah. Punya pengalaman gak sama Allah? Kalau pengalaman di buruk mah kagak enak ya. Gitu. Soalnya contoh tadi, wah nyari mobil siapa nih misalnya. Oh masih bulan aja. Wah jangan dipelit, gak ngasih dia. Nggak tenang, masih nggak tenang. Maka kalau kita ingat sami Allah, kita kenal sami Allah, pernah punya pengalaman sami Allah, insya Allah akan bikin hati kita tenang. Jadi tenangnya hati kita bergantung seberapa kenal kita sami Allah. Ya. Makanya kalau kita lihatin para aulia begitu, ketika mereka kehilangan sesuatu udah inna lillah wa inna ilaihi rajiun, karena mereka tahu siapa yang ngambil. Karena mereka tahu siapa yang ngambil, maka mereka tenang ya. Sebagaimana Nabiullah Ayub alaihissalam diuji sama Allah, diambil bininya, cerai bininya. Kenapa? Sakit-sakitan. Anaknya diambil ya. Semua dipisahkan sama istri, dipisahkan sama anak, cerai semua, pisah semua. Nggak ada yang mau sama beliau, ditinggalkan sendirian. Tapi beliau tahu bahwa yang misahin ini adalah siapa? Allah. Ya Arhamar Rahimin, doa. Apa kemudian Allah balikin lagi. Setelah masanya kelar, Allah balikin lagi. Anaknya balik, istrinya balik tuh. Ya. Jadi kembali lagi, ketenangan dalam berzikir itu bergantung kepada kenalnya kita kepada Allah. Maka yang mesti kita dalemin nih buat para ahli zikir, buat ahli thariqat adalah ma'rifatullah, ilmu tauhid ya. Jadi kalau ada orang thariqah kagak belajar tauhid, kagak nembus zikirnya ya. Saya ulang ya, orang thariqah kagak belajar tauhid, kagak nembus zikirnya ya. Zikir yang gak membuat dia tenang gitu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Sampai sini syarah Ratibul Hadad ya. Nanti kita lagi insyaallah.